40 cm. Ini lebihkan 40 cm, ya. Ini nggak ada aturan di syariat. Ini untuk mempermudah mempermudah untuk tarik. Jadi aku tinggal ini. Ini fungsinya untuk mengikat kepala pocong dan kakinya, ya, lebihkan 40 cm. Setelah itu ukur, lebihkan 40 kaki dan kepala. Ini 3 lembar. Tidak ada dalil khusus jenazah laki perempuan sama 3 lapis. Adapun 5 ijtihad ulama. Pertama kerudung, gamis, sarung, 2 lembar kain. 5 itu ijtihad ulama. Akan tapi umumnya laki dan perempuan 3 lapis. Setelah antum ukur panjang si mayit, maka gunting. Ya nanti insya Allah pertemuan kapan lagi dalam schedule di pengurus kapan lagi nanti insya Allah kita praktek. Banyak model-model antum akan selalu mati insya Allah. Ya, jadi ini dilebihkan 40 saya nggak usah ya. Setelah 40 tinggal 3 lembar sesuai dengan panjang jasad si mayit tersebut. Yang kedua, persiapanlah perlengkapan untuk memandikan jenazah. Yang pertama itu gunting, ya, gunting, terus katimbat. Yang ketiga sarung atau kain basahan 2 lembar. Yang ketiga kapur barus yang telah ditumbuk halus diayak, itu 2 bagian. Bagian pertama diberikan 1,5 ember, yang ember segini, yang ember yang panjang ya, segini ember. Isilah untuk bagian di antara sepertiga, yang lebih dari setengah itu untuk diisi kapur barus dan airnya, dicampur diaduk. Ini untuk pemandian yang terakhir. Setelah itu kapur barus yang halus ditaburkan di kain kapan. Ini kain kapan yang sudah disusun 3 lembar, lalu taburkanlah kapur barus di atas kain kapan. Jadi langkah-langkah yang harus dikerjakan sebelum memandikan jenazah yaitu menyediakan, lagi saya ulangi, menyediakan kain kapan secara lengkap. Yang kedua, mengukur panjang jasad si mayit 30 atau 40 cm. Ya, yang ketiga ambil sobekan dari pinggiran kain kapan untuk ikatan si mayit. Jadi kain kapan yang panjang yang telah dipotong dulu 3 lapis, buatlah bikin 3 lembar. Yang kedua, buatlah sobekan, ya, sobekan yang pertama, saya lebih paham lagi. Ini sebelum dikafankan, bisa tulis. Pertama kan kamar kan panjang gini kan. Nah, ini yang lebarnya 1, ya, untuk mengikat bagian kaki. Ini masih dalam jasad ya, akan dimandikan. Setelah dimandikan, 1 kakinya diikat, potong ini. Yang kedua, untuk bagian tangan diikat. Ini setelah dimandikan, ya, setelah dimandikan dipotong, gunting 1, 2 yang pendek, 1, 2, 3. Kalau jenazah itu terbuka mulutnya, diikat di 3, ya. 1 untuk bagian kaki diikat sini agar mudah untuk diikat kain kapan.
Yang kedua, bagian tangan diikat. Tidak ada dalil khusus, boleh begini jasadnya, ya. Boleh begini, boleh begini, diikat bagian sini, ya. Nah, tidak ada mengkhususkan, ya. Boleh begini, boleh begini, diikat di sini. Pada umumnya, 1, 2, 3. Setelah dimandikan, ya, antum sobek lagi. Udah dimandikan nih, udah dikeringkan, ikat bagian kaki, tangan, dan mulut. Terus setelah kering, baru si mayit dibawa ke tempat kain kafan yang telah disiapkan. Antum potong lagi, ya, yaitu untuk tadi 1, 2, 3. Nah, untuk yang berikutnya ini 1 buat ikat pocong yang ukuran pendek, ya, 4, ya. Ini berbicara ke sini ya, kita kembali sini ya. Ini udah sini. 1, 2, 3 bagian lutut, ya. 1, 2, 3. Yang tadi kan 3 kan tuh, yang pendek. Terus yang keempat bagian ini pocong, 4 dan 5 leher, 5. Terus yang panjang, antum caranya ukur begini. Kain kapannya panjang, antum ambil, bentangkan, ya, bentangkan, antum potong kurang lebih ukuran 1-20 cm. Itu ukuran aja, ya, ukur panjang ini untuk bagian mana? Ini kan tangan. Nah, bagian pinggang 1, bagian perut 1, bagian dada 1. Ini yang panjang, ya, panjang 1, 2, 3. Yang pendek 5, 6, 7, 8. Yang pendek, ya. Nah, ini yang buat tangan 1, ya, 2, 3. Itu. Kalau sekiranya nggak cukup, antum boleh ambil lagi sobekan, ya, sobekan disambung bagian perut. Biasanya ada yang gemuk luar biasa. Maka paling enak saya mandiin yang lurus, buang luar biasa miringin itu, ya. Nah, maka yang lurus mudah, bolak samping dan kiri. Udah gemuk berat mandiinnya. Maaf ya, ini luar biasa aja. Jadi masalah bau dan tidaknya bukan urusan dosa. Wah, ini banyak dosanya, enggak. Dosa itu perkara gaib dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini ya. Ini Anda bisa tulis, belajar nanti, ya. Yang pendek yang setelah dimandikan jenazah ini 1, 2, 3. Ini setelah dimandikan. Bagian kedua akan dikafankan. Yang pendek bagian ikatan kaki, ininya pocongnya. Yang kedua bagian mata kaki. Yang ketiga bagian lutut. Ini yang pendek. Yang panjang itu bagian pinggang, ya, bagian antara perut, jadi dada. Jadi diikat. Coba bisa dulu. Jadi 1, nanti kalau tidur nanti kita kasih kain kapan langsung. 1 yang panjang, 2, 3. Ini bagian tali yang panjang, bentangannya begini. Kan panjang. Tadi yang kita berbicara sudah buat dulu kain kapan 3 lembar. Sesuai dengan ukuran panjang pendeknya jasad si mayat, lebihkan 40 cm. Itu punya kopiannya. Itu kuning. Ada nggak sisanya? Ya. Nah ini ya, paham ya? 3. Terus yang panjang untuk bagian dada, ya, bagian perut, bagian pinggang. Ini yang agak panjang. Caranya antum bentangkan kain kapan, ya, lalu potong. Ya, potong 3. Adapun yang bagian bawah kain kapan bisa yang pakai tikar.
tikar itu kan pertama ikatan dua yang panjang. Ini tikar, sebelum pasang tikar antum panjang itu bikin. Kedua tikar gerak. Ini untuk mengikat pocong jasad mayit. Jadi bikin 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini bagian yang panjang. Memang luar biasa gangguan setan kalau bicara agama. Ya. Ya. Memang itu fitnah bagi kaum muslimin. Luar biasa. Ya. Insyaallah panjang umur. Ya. Paham sini? Ke sini? Nah, jadi setelah ini itu yang harus dipersiapkan langkah-langkahnya. Saya ulangi lagi. Terus ambil sobekan tadi yang pendek, itu ada 8 yang pendek lebar ini 8. Terus yang panjang ada berapa? 5. 3 dada dan perut. Ya, perut, 3 perut, dada. Nanti panjangin, lebihin. Itu kalau sekarang agak yang gemuk, lebar, itu bisa tambahkan lagi nggak apa-apa, disambung. Terus setelah itu, jadi antum pertama kali siapkan dulu kain kafan. Saya ulangi supaya terkesan ini yang sangat vital sekali. Ukur dulu kain kafan 3 lembar, buat sobekan, simpan. Setelah itu antum melihat jasad si mayit. Ada kejadian satu lembaga, saya nggak sebutkan panti yayasannya. Itu ketika zakarnya bagi laki-laki ada tester apa? Yang selang kecil tester ya. Kateter. Ya. Itu dicabut-cabut. Ada panjangnya bangsa 20 cm, minimal atas 10 cm. Itu cabut-cabut tarik. Karena apa? Kalau orang yang berbulan-bulan sakitnya, itu permukaan itu lengketnya luar biasa kayak lem, nggak bisa dilepas. Ini saking jahilnya, bodohnya. Ini makanya antum harus baca ilmu. Ya, kalau antum paham ilmu mudah. Tidak ada perkara Islam yang sulit, tidak ada. Kecuali tidak antum sendiri yang mempersulit. Asri walatu asri, mempermudah yang kamu persulit. Tidak ada syariat Islam yang mempersulit, semua mudah. Ya, makanya segala sesuatu harus ilmu. Ya, antum masang listrik tidak berilmu bisa kesatu bisa kebakaran. Ya, ini tarik kata-katanya, dipotok-potok. Kalau copot buat bikin cacat si mayit hukumnya haram. Ya, bagi kaum muslimin, orang-orang dokter ingin ada forensik, uji coba praktek jasad tidak boleh jasad si muslim. Jasad kafir monggo, gak ada harganya dunia dan akhirat. Ya, jasad kafir boleh untuk praktek, jasad muslim tidak boleh. Membuat cacat si mayit haram. Ya, terkecuali ada sebab-sebab syariat. Ya, jadi mestinya testernya itu jangan tarik, cukup bagian ujung pajinya gunting, kateternya udah cukup. Nah, setelah itu sebelum antum memandikan jenazah, itu antum bisa di tempat pemandian atau di tempat kamar si mayit, itu antum gunting dulu seluruh pakaian. Jadi kalau antum dibuka sulit. Antum gunting bagian kaos dalamnya. Ya, guntingnya di sini, set, buka. Terus satu dibuka. Bagian dalam, saya beberapa kejadian itu kita gunting bagian levis. Ya, levis gunting sampai sini, lalu gunting sini. Dalamnya pun tidak sama gunting. Dan lalu copot. Nah, setelah itu antum udah dalam keadaan tanpa sedikit pun busana atau benang di jasad si mayit, hanya beberapa kain basahan, tutup dengan kain samping. Ya, lalu jasad tersebut dibawa ke tempat pemandian. Nah, pemandian ini yang antum persiapan. Jadi apa saja perlengkapan untuk pemandian jenazah, itu ruangannya tertutup. Nggak boleh ngablak, nggak boleh ramai-ramai gotong royong, nggak boleh, bukan sosial. Bukan kerja bakti. Kerja bakti boleh rame-rame, tapi kalau mandi jenazah nggak boleh rame-rame, cukup ahlinya aja. Apabila ada keluarga memberikan wasiat, Pak,
Pak Iskandar, nanti kalau saya meninggal tolong saya mandikan. Ya, nah ini wasiat dari keluarga si mayit. Ya, keluarga si mayit. Ini yang harus ditahu. Wasiat ini boleh. Kalau sekiranya keluarga nggak paham, maka serahkan kepada suatu yayasan atau lembaga. Yang kedua, siapkan satu ember, ya mungkin di situ kalian nggak ada ya. Siapkan satu ember yang telah dicampur kapur barus, amper, ya. Jadi antum kreatif ketika meninggal, kain kapan dari harta si mayit. Yang kedua, ukur di atas si mayit, lebihkan kanan bagian kepala dan bagian kaki 40 cm 30 cm lebar. Yang terus setelah itu baru siapkan pemandian tertutup. Pertama siapkan sabun cair, ya. Untuk masalah daun bidara, kalau antum pernah digosok daun bidara itu lendir seperti kecicau, ya. Di zaman Rasulullah SAW itu pakai daun bidara. Perkembangan teknologi boleh pakai sampo, ya. Ada, jadi pakai sampo cair, sabun mandi cair. Nah, setelah itu baru kita siapkan lagi sarung tangan itu 2. Jangan sarung tangan yang plastik ya, yang kayak dokter jangan. Kenapa? Kalau antum basuh dengan pakai sarung tangan plastik itu nggak bersih. Tahu sarung tangan yang buat proyek-proyek bangunan yang putih, ya, itu kan halus, kain supaya mudah digosok. Gosok pun jangan digosok-gosok, dibilas jangan, ya. Cukup seperti memandikan istri yang bulan madu, ya. Nggak ngerti Rizky nggak ngerti Rizky, nggak paham. Skip. Sarung tangan ini, ya. Situ mulai ya. Sarung tangan bagian kiri hanya membersihkan untuk bagian paha dan dubur, bersihkan. Kalau antum mau bagian badan dan di dada atau belakang, itu pakai sarung tangan yang kanan yang bersih. Yang sarung tangan untuk bagian dubur dan farjinya itu lepas. Khawatir takut ini ada plek bukurnya, hampasnya lari ke anggota badan itu najis. Lepaskan satu, yang kedua baru antum gosok dulu, nanti insyaallah belajar praktek. Jadi sarung tangan 2 yang seperti putih ya, akan ketahui kalau kita mau dilihat bukurnya kelihatan kuning, hijau atau warna nggak tahu. Terus yang kelima, gunting, ketimbat, sisir, handuk, gayung, bak, ember dan selang. Ini ada jamaah kita. Apabila antum sholat, rambut yang panjang, antum dibuka. Ya, kalau kita mau sholat, ya, kalau kita sholat tadi diuraikan. Nah, kalau bagi perempuan dikepang 1, 2, 3. Ya, dikepang kalau setelah dimandikan selesai, disisir, boleh dikepang. Ya, bagian kiri, tengah dan kanan. Terus yang ke-6 itu siapkan kain basah 2. Kain basah pertama ketika si mayat di tempat tidur 1 lembar. Dibawa ke tempat pemandian, basah kan? Nah, lalu kain yang kedua yang kering. Nanti insyaallah praktek. Terus siapkan handuk dan sebagainya. Setelah kering, setelah proses pemandian selesai, baru si mayit yang kain basahan yang basah itu antum jangan diambil bagian kepalanya, bagian kaki tarik. Tetapi sudah tutup dulu terlebih dahulu kain kering. Kalau antum dan dipegang kain yang kering itu dibuka, tersikaplah auratnya. Maka salah satu keutamaan orang yang mandikan jenazah antum ikhlas. Yang kedua alim, paham masalah pemandian jenazah, dia paham yang ahkamul janaiz. Yang ketiga bisa menjaga aib jasad si mayit. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Imam Muslim, man satara alal muslimin satarahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupnya di dunia dan di akhirat.
apapun bentuknya, jasad si mayit itu rusak dan sebagainya, ataupun bau dan sebagainya, rusak badannya, merah dan sebagainya, tutup aib tersebut. Ya, bahwa kerusakan jasad si mayit bukan karena dosa. Dosa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Kita pernah memandikan jenazah, itu seorang bayi yang baru 5 hari lahir. Dipencet hidungnya keluar ya warna hijau, warna kuning gitu. Kalau antum merasakan pernah makan permen anak enggak? Pernah. Ada rasa asam, manis. Kalau rasa stroberi masih enak ya. Dipijit, ada pencet hidungnya masih keluar terus. Saya sedot dengan bibir. Wah, rasanya kesumsum. Ya, rasanya asam manis kesumsum. Sedot, hilanglah langsung keluar cairan. Tapi kalau orang dewasa saya nggak berani. Ini anak bayi yang baru lahir, nggak ada rasa bau. Wah, ini nggak salah dokter ini. Nah, ya nggak kuat. Ya, makanya ngebayangin soalnya. Ya, makanya orang yang memandikan jenazah ini kita realita jelas kenyataan kita sembunyikan dan kita adalah anak muda antum. Saya memandikan jenazah beraneka ragam macam kondisi. Ada lagi jasad si mayit dipencet di bagian pusarnya keluar cairan, masih mending cairan antum. Antum beli minyak wangi yang harganya 10 juta, antum pecahin di situ. Bau yang minyak wangi yang mahal nggak ada rasa hilang. Antum pijit luar biasa, ruangan harum luar biasa. Karena apa? Busuk ususnya, sakitnya berbulan-bulan, diare terus menerus. Ketika masa waktu sakit, ruangannya pun luar biasa harumnya. Yang antum berbondong, ana minta kepada ahlu mayit bagi dikit kopi, ya. Kopi dimakan saya. Iya. Sedikit aja buat ini aja, buat enak. Kalau makanya orang yang mandikan jenazah harus benar-benar paham, kuat mental. Jangan siap antum nikahnya menurut sama istri, ketika istri meninggal nggak mau antum mandiin. Suami meninggal, istri yang mandiin. Antum kapankan dia? Sebaliknya istri meninggal, antum yang mandiin, antum kapankan? Ya, ini bagi para sahabat para pembujang, segerakan nikah. Balik lagi. Balik lagi. Ya, makanya kembali lagi. Biar ada ngapain gitu. Biar ada ngapain. Ya. Itu jasad-jasad si mayit beraneka ragam macam. Ada yang geruak di sini. Ya, ada geruak. Kalau antum sedikit basuh terontoklah seperti di blender yang merahnya luar biasa. Dan yang ketiga perlu antum ketahui ya. Bagi anak-anak kita, ketika orang tua sakit, antum perhatikan dalam hadis Nabi SAW, at-tuhuru satu iman, kebersihan sebagian dari iman. Bapak kita lagi sakit, diperiksa dulu pepesnya. Ini ada orang yang kaya, yang tepat meninggal dunia, anak lakinya bahrul, alias jahul, ya bodoh, nggak ngerti orang tua yang sakit luar biasa. Sampai meninggal pun nggak diperhatikan pepesnya, sampai banyak bukunya di pepes itu. Saya malas saya panggil anaknya, saya nasihatin. Ya, ini nggak memperhatikan kebersihan. Pokoknya antum, bapak kita, ibu kita, kalau bapak kita antum yang ngurusin, insya Allah barokah. Ya, antum bisa begini karena kedua orang tua kalian. Antum jangan bakhil, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karena pengabdian kepada Rabbul Amin baru pengabdian seorang kepada kedua orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa wa bil walidaini ihsan. Nah, tingkat yang kedua juga sama. Dosa besar, kata Nabi, ala unabbiukum bi akbar kabair. Mau akan aku berikan kabar tentang dosa besar yang paling besar. Qulna bala ya Rasulullah, apakah itu ya Rasulullah? Al-isyraku billah wa uququl walidain. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan durhakanya anak pada kedua orang tua. Luar biasa. Keridhaan Allah tergantung kepada kedua orang tua. Makanya perhatikanlah kalau abah kita sakit sampai menjelang kematian, periksalah di dalamnya. Ya. Jadi itu tentang memandikan jenazah. Memandikan jenazah, mengkafankan, mensolatkan, menguburkan disebut fardu
Kifayah. Kifayah. Apa fardu kifayah? Gugur ketika ada salah satu. Apabila salah satu di antara kaum muslimin telah diwakilkan, maka gugur. Ya, ini yang fardu kifayah. Yang kedua, yang paling berhak memandikan jenazah lah orang yang telah ditunjuk oleh si mayit. Wasiat, ini boleh wasiat. Pernah beberapa orang yang mewasiatkan kepada kita, saya berbalik kepada dia, mohon doakan saya panjang umur agar saya bisa memandikan antum. Ya, ini wasiat. Alhamdulillah saya pengen doain sama mereka dipanjangkan umur, insyaallah. Kata Nabi SAW, min husnil Islam tarku ma la yanihi. Kebaikan dalam Islam itu meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat bagi kita. Dalam hadis lain, innahu la yazidul mu'min umruhu ila khairun. Sesungguhnya bertambahnya umur seorang mukmin akan bertambah kebaikan. Ya, kita akan tambah kebaikan terus barokah. Yang katakan dalam hadis Nabi, ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyuna si khairun? Siapakah manusia yang paling baik? Qala Nabi SAW, man tala umruhu wa hasunah amalu. Mereka yang umurnya panjang dan baik amalnya. Siapa yang paling buruk ya Rasulullah? Itu orang yang umurnya panjang, buruk amalnya. Wa ya'udzubillah. Nasallallahu wa fi dunya wal akhirah. Terus yang ketiga, orang yang memandikan jenazah itu orang yang paham. Yang keempat, dia ikhlas. Yang kelima, memandikan jenazah itu orang yang amanah, yang bisa menjaga cacat si mayit. Yang keenam, Allah sediakan pahala yang besar apabila telah memenuhi persyaratan. Yang ketujuh, dianjurkan bagi yang memandikan jenazah supaya sunahnya mandi, ya, mandikan. Jadi beraneka ragam jasad si mayit itu. Ada yang coba nanti dulu. Gak apa-apa. Lu ngapis yuk? Tidur ya. Ini ada yang suka stroke, yang meninggal dalam stroke. Ininya dia overacting gaya si mayit itu. Begini kakinya. Ya. Terus tangannya begini, tangannya begini. Waduh. Ini stroke. Waktu ketiga meninggal dunia. Nah, pertama, setiap jasad si mayit tidak semuanya itu kaku. Ada yang lemes, ya. Wah, lemes ini baik pahalanya, betul-betul. Ya, orang yang kaku banyak dosanya. Ya. Susah dimandiin ya. Saya ulangi ya. Jadi kalau ini kondisi begini, antum boleh, ini kan nggak pakai selembar kain, tapi tutup dengan kain basahan. Antum ambil cairan, sabun, antum urus dulu, pijit sambil tarik, ya, tarik. Kalau ini bisa, ya alhamdulillah. Kalau enggak, fattaqullah mastaqatum. Bertakwa pada artinya jangan kalian memaksakan. Udah apa ajanya gini, ya. Yang kedua, apabila si mayit ini kita lihat di sini, ya kaku, kita anggap dulu yang begini. Biasanya kalau mayit setelah sini kan, umumnya kan lurus saja. Begini lurus saja dulu. Biasa meninggal begini. Ya. Ini kaku. Nah, kaku ini antum pertama durut. Kita ambil misalnya contoh yang ini gampang. Ya. Ini sabun. Dipijit, tempel ke bagian keranda pemandian. Dipijit sini, ya, langsung pijit. Ya. Antum tarik pelan-pelan, jangan langsung berangkat. Ya. Kalau seandainya di situ, waduh, sia-sia kan gitu sakitnya gitu. Ya. Jadi dipijit ini yang bagian, pijit sambil pelan-pelan ada ototnya kaku tarik, gitu. Ya. Ya. Terus antum balikin lagi. Sudah lemas, kaki. Kalau tangannya pun begini tangannya, ya, begini tangannya, antum satu ambil, pijit lagi pelan-pelan supaya mudah memandikan dan bersihkan, ya, paham? Nah, kalau sekiranya masih kalau orang sudah masih begini aja,
kaku ya, udah apa aja cukup. Jadi kalau udah lemas atau begini, luruskan. Pun juga sebaiknya buat sama luruskan. Ini cara proses kalau ini kaku. Kalau lemas, ya alhamdulillah itu mudah bagi kita mandikan. Saya kira nanti insya Allah kita akan praktek mungkin ya. Ada yang tanyakan dulu silakan. Ia mandi itu kalau mayitnya wanita berarti yang di tubuh wanita tahu gimana. Terus kalau misal kita menjenguk orang yang meninggal melayat, apa emang ada syariatnya pulang terus mandi begitu? Dan juga itu. Aku mau mandi Itu belum mandi. Kalau wanita meninggal dunia, ibu kita, istri kita, itu yang mandi perempuan. Gak boleh laki-laki, hukumnya haram. Ada pengecualian, suamilah yang memandikannya. Ya, karena suami dan istri satu pakaian, satu badan. Yang belum ngerti nggak paham. Ya, nah, satu badan ini artinya seluruh jasad si mayit boleh dilihat. Keduanya, meskipun orang lain, sama maaf, apabila keduanya suami istri meninggal, suami mandikan, boleh antum dilihat, ya. Tetapi selain itu nggak boleh dilihat anaknya perempuan. Anak kalau ibunya meninggal, yang mandikan anaknya atau orang ibu-ibu yang mandikan. Ibu-ibu perempuan yang mandiin. Laki-laki ya laki-laki semuanya. Ya, tidak boleh dibuka begini dilihat pegang-pegang, enggak. Tutup. Ya, tidak boleh membuka aurat si mayit meskipun dia meninggal ataupun yang masih hidup, tetap aurat harus dijaga orang muslim. Ya, wajib dijaga. Kecuali suami istri, antum lihat dibersihin dengan penuh keikhlasan, rasa cinta terhadap istri. Antum mandi dengan suaminya. Ya, ini ada kesalahan. Kalau ibunya meninggal, anak laki-laki itu mandi nggak boleh. Ya, nggak boleh. Itu kan meskipun anaknya sendiri. Atau bapak yang meninggal, anak yang perempuan mandi ikut gosok ke dalam, nggak boleh kamu. Ya, dan ada pengecualian dalam syariat suami istri. Tapi pertanyaan kedua, orang yang menengok orang yang sakit tidak mandi. Mungkin antum pulang kerja, nengok orang yang sakit, antum mandi asal. Ya, gitu. Paham lagi? Saya tanya, itu kan banyak ya beberapa peristiwa tentang kasus mutilasi gitu. Bagaimana Ustaz cara mandiin orang yang habis dimutilasi? Ya, mutilasi kan ada utuh fisiknya, antum mandikan anggota-anggota yang masih utuh. Tetapi kalau tabrakan, kebakar, ya hancur semuanya, antum siram aja. Cukup siram, udah langsung antum kafankan. Apabila sebagian jasad itu masih utuh, misalnya antum mutilasi, yang ahlinya terus keluarganya, ya belajar. Terus yang paling utama siapa? Yang paling berhak mungkin? Yang paling berhak gitu, yang kalau orang yang pertama yang apa yang katakan wasiat dari ahlul mayit. Bisa antum meninggal lagi sakit, tolong nanti Taufik itu tolong mandiin ya, wasiatkan saya. Pertama ahlinya, ya ahli dinyatakan bisa menjaga amanat jasa si mayit. Yang kedua keluarganya dibantu. Kalau keluarga nggak bisa sama sekali, ya bagi ahlinya itu 3 orang. Satu yang mandikan jenazah, yang kedua yang bantu asistennya, yang nyiramin, terus yang bunyi itu kita 3 orang itu yang banyak. Jangan anak cucu mantu semua mandi, nggak boleh. Ya. Nanti aja setelah pemandian terakhir, ya kapur barus masih ada belum diguyur, itu boleh yang terakhir antum siramin, boleh cucu mantu anak boleh. Hanya nyiram doang, nggak boleh gosok-gosok bagian padi, nggak boleh. Lalu bagi setelah bersih, baru terakhir dengan kapur barus yang telah siapkan, yaitu 1 ember siram boleh. Buat penyiraman terakhir. Masalah pemakaman, boleh nggak kita berwasiat untuk dimakamkan di tempat, misalnya di kampung gitu loh. Sedangkan kan pernah ada hadis bahwa ketika orang meninggal itu diwafatkan di tempatnya dia meninggal gitu. Masalah wasiat ini apa boleh atau tidak?
Ada wasiat yang diharamkan, ada wasiat yang wajib tunaikan. Itu pun berdasarkan syariat sunnah. Wasiat yang haram, tolong kalau saya meninggal dunia, tolong dikubur di samping masjid. Ini haram. Ya, tidak boleh membangun kuburan yang ada masjid. Para muwakif biasanya para wakaf tanah itu berwasiat dulu kepada pengurusan. Tanahnya ada 1000 meter, bangun masjid hanya 500 meter, sisanya sebagian buat halaman. Si muwakif orang wakaf ini memberikan wasiat, kalau saya meninggal tolong dikubur dekat mimbar. Ini wasiat yang haram. Ya, ini wasiat yang haram. Nggak boleh menguburkan meskipun tanah kita sendiri. Wakaf untuk masjid tidak boleh mengubur di tempat-tempat masjid, nggak boleh. Di samping, depan, tengah nggak boleh. Batasnya antara masjid dan kuburan kata para ulama at-thori, jalan batas, meskipun hanya sebatas MHT-nya aja. Ini kuburan, ya, ini lahan, ini masjid, ini khas jalan wajah umum, ya. Di sini, anggap ini, nah ini ya, selang, siapin air, terus sarung tangan yang kanan gak usah dipakai dulu, cuma pakai buka aja biasa. Sarung tangan sebelah kiri ini lenggangkan dulu. Ini kalau lemes, bisa aku susah. Pencet, ya. Ini sarung tangan sebelah kiri masuk ke bagian sini, farji, ke dubur, ya. Dikobel-kobel sebenarnya udah bis dulu, bersih cebok ya, dikit, ya. Tuh, ini bersih. Kalau kelihatan warna hijau, kuning, biru, ya, antum bersih pakai selang. Bersih dulu, pakai bukunya, ininya dibuka, ya dibuka, kasih sabun supaya mudah bersih, ya. Gitu. Seandainya nggak keluar, alhamdulillah, itulah keuntungan bagi orang jenazah ada bagus. Kalau ada, ya siap-siap hidungnya aja, ya. Biasa kalau mandi jenazah yang penyakit hidungnya merasa bau tidak, ya. Ini ya. Ini kondisi tutup semua. Ini anggap tutup ya, supaya gampang. Ini pijit di bagian bawah pusar ya, pijit, ya pijit sampai ke pergelangan kelangkangan, ya pijit terus keluar, kadang keluar cairan, kadang keluar kulit, kadang enggak. Paham satu ya? Setelah dibersihkan bagian duburnya, sarung tangan sebelah kiri lepasin, copot. Lalu basuhlah bagian kanan. Basuhlah bagian kanan, yaitu antum dari masuk antum. Terus pegang agak selang, ya. Langsung ini sarung, pasang tangan ya, bersihin. Terus bersihin, ini masuk, baru ya, bersihin. Ini bagian tangan kiri tutup ke bagian hidung sama mulut, ya tutup, terus masuk. Baru bagian kaki sebelah kanan dan sebelah kiri. Ini tahap kedua. Tahap ketiga, antum siram semua dulu. Siram semuanya. Baru antum gosok, ya, pakai sabun cair. Baru sini. Ini jangan dulu dikasih air dulu, bersihin dulu. Ya, ini pakai sabun ya, sabun cair. Kalau ada kuku panjang digunting dulu. Kalau kumis dan bibir digunting. Kecuali jenggot haram, ya, diharam. Ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibersihin terus bagian ketiaknya, sabun, terus sama bagian kepala, ya, mulut pun, hidung bagian mulut jangan kena air. Khawatir kalau air masuk ke mulut, nanti ketika selesai pemandian tidak dikapankan, itu akan keluar cairan dari mulut kotor air. Tutuplah. Tutup, ya, dibasuh. Nah, lalu kalau
ada juga si mayit yang lidahnya itu ada 1 cm, warnanya kuning. Ya, dibuka mulutnya, korek. Ya, itu luar biasa itu. Ya, korek. Buang lendirnya, buang hijau sama yang buang. Ya. Saya gosok. Pak ini. Terus buat tangan kita lebih boleh. Buat dulu dari tidak aja. Ya. Diambil, digosok giginya. Ya. Hidungnya bersihin. Udah basuh. Bagian hidung sama mulut tutup. Ya. Harus lang, pakai sabun semua. Terus ini juga bersihin, ya. Nanti boleh kalau buat beberapa hari nanti mandi bener deh kalau ada. Ya, mandi selatan bisa di sini bisa. Ya, basuh semua, terus sabun, sudah ada ini dalam proses dalam arti selang ya bersih semua. Ini bersihin semua. Nah, bagian ini Haji masukin ke kanan, ya di kelangkangannya, terus jakarnya, terus parjinya dibersihin. Semua kelangkangannya, terus bersih semua. Angkat dikit, ininya bagian bersih. Terus bagian kaki, terus bersih semua. Kalau sudah bersih, bagian muka, bagian permukaan depan, baru antum miringkan ke sebelah kanan. Caranya antum sini, tidak posisinya. Ya posisinya ya, anggap ya. Ya. Caranya antum sini teman. Caranya antum pegang ini, ini. Ya, tetap harus tutup aurat ya, jangan sampai tersingkap aurat. Ya. Ini anggap buka dulu ya, sementara. Antum bersihin. Kepala. Ya. Kepala, Masih itu bersihin. Duburnya pakai sarung tangan, pakai digosok ya. Ini terus. Itu dalam proses penyiraman, terus juga angkat tangannya, ketiaknya. Setelah bersih, siram terus pakai air disiram bersih biasa. Setelah bersih semua, antum kembali lagi semula. Dibalikin lagi ke sebelah kita. Kita posisi. Nggak boleh dilangkahin. Ya, bersih semua nih. Duburnya semua sudah bersih, gosok ke sabun, ya, terus disiram pakai air bersih biasa. Itulah bersih semua. Ini yang disebut 1 kali. Ya, 1 kali baru mandikan. Kedua kali pun juga sama prosesnya. Dipijit lagi, ya, keluar. Pertanyaan, bagaimana kalau sudah 2-3 kali itu masih keluar cairan? Ya, tutup aja pakai kapas. Udah. Ya. Apabila di jasad si mayit itu masih mengeluarkan cairan baik di hidung, anggota badan, lebih-lebih dubur terus keluar terus menerus, udah mandikan 2 atau 3 kali, ya, tetap antum fattaqullah mastata'tum. Semampu kita mandikannya. Sudah bersih, masih mengeluarkan cairan di anggota badan, maka tutuplah oleh kapas. Ya, tutuplah pakai kapas. Kalau si mayit itu kalau sering makanya bagi antum punya bapak atau ibu yang sakit berbulan-bulan, itu jangan dibiarkan terlentang terus. Ini khawatir lembab permukaan bagian belakang. Saya alhamdulillah sudah praktekkan kepada ikhwan. Mudah-mudahan Allah merahmati ke saudara kita dan meninggal dunia. Beliau berwasiat kepada kita untuk tidak mandi. Setelah meninggal. Tapi sebelum dia masih bisa diajak berbicara, masih sadar, saya sarankan kepada ibunya, kepada istrinya, tolong kalau dia sakit, saya praktekkan, saya sekap pakai air hangat, lalu dimiringkan sedikit supaya ada sirkulasi udara. Ya, coba lihat lagi. Apa sih contoh doang? Nanti kan kapan antum bungkus nanti. ngeri. Ya, jangan terentang begini, lembab permukaan belakang.
itu bagian biasanya kalau pempesnya nggak dirawat, itu akan keluar air kesenitnya ke bagian belakang, itu bisa membusuk. Ya, saya ajarkan, dikasih miring dikit ininya, kalau terjadi miringkan sedikit, dikasih bantal begini. Nah, ada sirkulasi udara, ya, ada sudah. Alhamdulillah ketika itu bersih, tidak cacat. Kalau ada cacat sampai ininya gerowak, duduk ya. Ininya gerowak, ya, ini gerowak, bukan kulitnya doang, dagingnya kelihatan rontok. Nah, ya, jangan gini senyum, masya Allah, jangan tuh, ya. Jadi ini tuh nih, nah setelah proses pemandian, jangan antum gosok-gosok jangan, akan rontok. Ya, seperti kayak blender rontok semua dagingnya sini, warnanya luar biasa merah. Ya, oke. Ya, ini rontok semua. Maka setelah saya memandikan jenazah hanya bagian ruangan yang mulus, bersihin. Ya, ini siram. Nah, setelah proses pemandian terakhir disiram pakai kapur barus itu udah hikmahnya untuk memperlambat proses pembusukan. Yang kedua agak kebal. Yang ketiga tidak cepat dihigapi oleh lalat atau semut, dia akan menghindar. Apabila hilang rasa kapur barus, maka cepat pembusukan tersebut. Nah, itu. Jadi setelah ini saya sarankan, ini pakai sini semua. Apabila kita menemukan jasad si mayit, ininya agak gerowak, antum pakai kapas, ya, siapin, tutup bagian belakang. Ini kalau dalam keadaan proses selesai pemandian jenazah terakhir, taruh barus, ini taruh dulu, anggap ini begini caranya. Proses begini. Ini supaya tahu dalam keadaan dulu, saya proses ini prakteknya. Ini kasih kapas. Lalu sobekkan kain kapan, kurang lebih itu sebelumnya aja sesuai kebutuhan. Ya. Ini sudah ada kapasnya. Tutup, paham? Diikat dengan tali yang buat ikat kapan. Diikatnya ke sini, diikat di bagian perut, ya, supaya jangan rontok. Yang kedua, jangan ngeplet pada kain kapan yang tak bersih. Paham ya? Nah, kalau dalam proses mandian saya duduk, kembali. Nah, ini kan proses tadi di dalam duduk aja Pak, supaya antum tahu. Kalau dalam keadaan sudah bersih semua, antum miringin sebentar, minta tolong. Kanan, yang tangan kanan sebelah sini. Antum sebentar. Nah, kanan, miringin sedikit, masukin kapas sama kain putih, masuk sini, ya. Nah, terus masukin ada gitu, baru kita tentang kembali, tali dari siapa di bawah, selesai, baru kita diikat, ya, diikat, selesailah masalah. Yang kedua, apabila si mayit ini mengeluarkan cairan di hidung, ambil kapas, ya, ambil kapas, disumpel, ditutup, ditekan, masuk sumpel ke dalam, ya, paham ya? Terus masukin aja. Pokoknya setiap apapun masa itu keluar, tutuplah ini. Kalau bagian mulut mengeluarkan cairan, ya, dibuka dikit, ya, itu ada kapas digelung, masukin, ya, dimasukkan ke bagian gusi ke dalam, supaya nggak mengeluarkan cairan kembali, sehingga bersihlah kain kapan tersebut rapi. Ini yang ekstrim di dalam jasad si mayit.